sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan sistem informasi ERP atau Enterprise Resource Planning pada PT Telkomsel yang disusun oleh saya sendiri, Khairinisa, kelas SI 6C, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini ada profil PT Telkomsel. PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom atau perseroan atau perusahaan adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegram atau dengan nama jawatan. PT Telkomsel merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia dengan nilai saham sebesar 65% dan Singapura Telecom dengan nilai saham 35% yang berdiri pada tanggal 26 Mei tahun 1995. Di sini ada sejarah perusahaan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Pada tanggal 26 Mei 1995, Telkomsel diluncurkan atau didirikan. Pada tahun 1995, secara resmi Telkomsel mendapat izin untuk memberikan jasa telekomunikasi seluler GSM. Setelah sebelumnya sukses sebagai pilot proyek Telkom dalam proyek percontohan Gambi Batam. Pada November 1997, Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan prabayar GSM. Pada tahun 1998, membuat program baru untuk mengembangkan jaringannya dengan mencanangkan World Class Operator sebagai tolak ukur standar layanan. Positioning baru kartu prabayar Telkomsel dengan nama Simpati Nusantara yang bermotokan dengan simpati tetap terkendali, di mana simpati yang sebelumnya hanya digunakan di area registrasinya, kini simpati bisa digunakan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1999, implementasi Bianca Billing and Customer Care menggantinya sistem billing lama, menandai peristiwa penting Telkomsel dalam menjalankan bisnisnya. Bianca memungkinkan berbagai proses dapat dilakukan secara serempak seperti informasi pelanggan, pencatatan percakapan hingga produksi tagihan atau invoice. Pada tahun 2000, Telkomsel mempelopori layanan mobile banking di Indonesia bekerja sama dengan Bank Panin yang merupakan inovasi Telkomsel dalam mengintegrasikan sistem Telkomsel, telekomunikasi, dan informasi dalam sistem banking. Pada September 2006, Telkomsel menjadi operator pertama di Indonesia untuk meluncurkan layanan 3G atau 3G. Pada tahun 2008, selama periode yang sama, jumlah pelanggan seluler Telkomsel meningkat dari sekitar 1,7 juta seperti pada 31 Desember 2000 untuk 65,3 juta pada 31 Desember 2008. Pada akhir Maret 2009, Telkomsel memiliki 71,1 juta pelanggan yang berdasarkan statistika industri mewakili pangsa pasar yang diperkirakan sekitar 50%. Telkomsel menyediakan layanan seluler di Indonesia melalui nasional sendiri dual band GSM 900 1800 MHz, jaringan 3G, dan internasional melalui 38 mitra roaming internasional di 180 negara akhir Maret 2009. Pada 20 Maret 2009, Telkomsel dan Apple South Asia
meluncurkan iPhone 3G di Indonesia dengan harga disesuaikan rencana untuk semua pelanggan Telkomsel berharga. Mungkin itu aja sejarah singkatnya dari PT Telkomsel. Telkomsel memiliki jangkauan jaringan terbesar dari salah satu operator seluler di Indonesia, menyediakan jangkauan jaringan yang mencapai lebih dari 95% dari jumlah penduduk Indonesia dan merupakan satu-satunya operator di Indonesia yang mencakup seluruh negara, provinsi, dan kabupaten, baik semua kecamatan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Saat ini, di dunia semakin terhubung dan pertukaran informasi terjadi amat cepat. Kebutuhan komunikasi tidak lagi sebatas suara dan SMS, namun juga dalam format lainnya seperti video dan foto. Kebutuhan masyarakat akan layanan dan broadband atau pita lebar akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dalam menikmati gaya hidup digital, kami turut membangun ekosistem digital di tanah air melalui berbagai upaya pengembangan DNA atau device, network, dan application yang diharapkan akan mempercepat terbentuknya masyarakat digital di Indonesia. Slogan, visi dan misi PT Telkomsel ya. Slogan, begitu dekat, begitu nyata. Visi, menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Misi, memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Layanan telekomunikasi Telkom, yaitu ada telepon tetap atau PSTN, layanan telepon tetap yang hingga kini masih menjadi monopoli Telkomsel di Indonesia. Telkom Fleksi, layanan telepon fleksi wireless TDMA. Data atau internet. Telkomnet Instan, layanan akses internet dial-up. Telkomnet Aspen, layanan akses internet berlangganan dengan fokus perusahaan. Speedy, layanan akses internet dengan kecepatan tinggi atau broadband menggunakan teknologi ADSL. Bisnis, ada bisnis itu solusi enterprise internet. Telkom Lead Bina Akses. Ada produk-produk dari Telkomsel, yaitu ada kartu Halo, kartu As, Simpati, dan Telkomsel Flash. ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sistem pemroses transaksi serta sistem yang dapat mengintegrasikan antar departemen. Sistem ERP berbeda dengan pendekatan sebelumnya untuk mengembangkan atau membeli aplikasi bisnis setidaknya dalam dua hal, yaitu model ERP telah didesain untuk merefleksikan cara melakukan bisnis, khususnya seperangkat proses bisnis. Model ERP terintegrasi terutama seperangkat definisi dan database. ERP Enterprise Resource Planning di PT Telkomsel. ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel adalah SAP R3 Enterprise. Apa sih SAP R3 Enterprise? Yaitu ERP yang populer dan sudah digunakan hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk mendukung kegiatan bisnis prosesnya sehari-hari. Faktanya, SAP R3 dipakai oleh 80-90% pengguna ERP skala enterprise di Indonesia.
SAP R3 secara resmi muncul 6 Juli 1992 dan diberi nama SAP ERP. Konsep client service yaitu tampilan seragam dari grafis antarmuka, penggunaan konsisten dari penghubung database, dan kemampuan untuk menjalankan di komputer yang berbeda dari suatu vendor ke vendor lain dengan adanya persetujuan. Dengan SAP R3, maka pengguna SAP dalam generasi baru di perusahaan perangkat lunak dapat memulai dari mainframe computing terhadap 3 tingkat arsitektur, data, aplikasi, dan user interface. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional Legacy Information System, bagaimana peran penjualan analisis terhadap biaya dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Latar belakang penerapan ERP, Enterprise Resource Planning di PT Telkomsel. Sejak tahun 2002, Telkomsel IT Enterprise Team yang berlokasi di Bandung telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia yang tumbuh dengan luar biasa cepat. Sistem yang tersedia diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan pelangganan baik fixed maupun seluler. Maka, PT Telkomsel memutuskan untuk melakukan upgrade pada sistem yang sudah dimiliki saat ini. Kenapa perusahaan menggunakan ERP Enterprise Resource Planning? Alasan-alasan yang mendasari pemilihan sistem SAP R3 Enterprise adalah SAP R3 Enterprise menawarkan best price, kemampuannya handal, dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi. Kebutuhan untuk mentransformasi PT Telkom menjadi operator kelas dunia dengan sistem benchmark kelas dunia juga yang menawarkan peningkatan kualitas pada infrastruktur IT yang sudah ada sebelumnya dengan Zero Device Process. Bagi perusahaan sendiri, manfaat utama yang didapat adalah integrasi dari komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan. Bisnis telekomunikasi merupakan bisnis dengan tingkat perubahan yang cukup tinggi. Lingkungan ini menuntut perusahaan untuk dapat bergerak cepat dan responsif terhadap perubahan. PT Telkom menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan integrasi antar unit-unit bisnis yang ada di dalamnya, HR, Finances, Marketing, dan Finances. Kelebihan dan kelemahan ERP yang digunakan perusahaan PT Telkomsel. Kelebihannya yaitu PT Telkomsel dapat membuat forecasting dan estimasi dalam rangka analisa konsumen dengan lebih akurat, integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor, penerapan model tambahan dari SAP yaitu SAP HR dan SAP Project System. Telkom mampu membuat organisasi bisnisnya menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi jumlah karyawannya yang di atas 3.500 menjadi 2.700 orang. Untuk memerikasa keuangan atau profit bisa lebih cepat. Sistem sudah terintegrasi untuk penyediaan bias, melihat data, gudang, dan penjualan. Lebih mudah untuk pembuatan laporan, mempermudah proses audit, standarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas produk. Standarisasi data dan informasi melalui keseragaman laporan. Di sini ada kelemahannya. Proses belajar yang berbeda-beda dari tiap cabang menuntut dibentuknya tim pendampingan khusus yang bertugas mendampingi cabang yang lambat berkembangnya.
Tenggang waktu untuk running sistem yang sangat pendek, masih banyak karyawan yang belum mengerti tentang ERP dalam pelaksanaannya. Masih belum semua model yang ada di ERP itu diterapkan dalam Telkom. Kesimpulannya, PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel adalah SAP R3 Enterprise. ERP memberikan manfaat utama berupa sinkronisasi dan integrasi di dalam perusahaan. Integrasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih cepat dan efisien dalam menjalankan proses bisnisnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari ERP yang diterapkan di PT Telkomsel. Implementasi ERP pada perusahaan dapat memberikan banyak keuntungan asalkan mampu diimplementasikan dengan baik. Mungkin sekian dari saya penerapan ERP yang ada di PT Telkomsel. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.